Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama aku RR Ayunda Kusuma Sanggarwati, mahasiswa KKN dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk dan resep dokter. Lalu, narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang yang dapat menyebabkan kecanduan. Lalu, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak, serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan bagi para pemakainya. Selanjutnya, bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Lalu, bahaya penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Bahaya penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama, dapat menyebabkan kecanduan. Yang kedua, menyebabkan rasa sakit. Yang ketiga, menurunkan prestasi. Yang keempat, gangguan psikologis. Yang kelima, kehilangan akal sehat. Yang keenam, kehilangan teman dan keluarga. Lalu yang ketujuh, kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir, dapat kehilangan nyawa. Narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh teman. Apabila sudah ketergantungan, biasanya para pecandu akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba, sehingga apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak segan untuk mencuri, merampok, dan melakukan kejahatan yang lainnya. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama, ganja atau marijuana. Dampak buruk dari penyalahgunaan ganja adalah dapat menyebabkan ketergantungan, hilang ingatan sementara, distorsi ruang dan waktu, dehidrasi, euforia yang berlebihan, kehilangan kendali dan keseimbangan, serta perubahan emosi atau perasaan secara tiba-tiba. Yang kedua adalah heroin atau serbuk putih atau biasa juga disebut putau. Dampak buruk dari penyalahgunaan heroin ini adalah dapat menyebabkan ketergantungan, lalu badan menjadi kurus, pucat, dan kurang gizi. Yang ketiga dapat menyebabkan impotensi, lalu yang keempat dapat menyebabkan infertilitas pada wanita, lalu pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS, hepatitis B dan C. Yang ketiga yaitu kokain atau pasta koka. Dampak buruk dari penyalahgunaan kokain yang pertama dapat menyebabkan euforia yang berlebih, yang kedua mengurangi jumlah dopamin, yang ketiga menimbulkan gejala psikosis atau gangguan mental, lalu yang keempat keluar ingus, pusing dan muntah-muntah, dan yang kelima sel otak akan tergantung pada kokain untuk dapat berfungsi secara normal. Selanjutnya ada ekstasi atau ineks atau ekstasi. Dampak buruk dari penyalahgunaan ekstasi sendiri yang pertama, menyebabkan rasa senang dan euforia yang berlebihan. Yang kedua, nafsu makan menjadi berkurang. Yang ketiga, banyak berkeringat dan mual. Yang keempat, gerak badan tak terkendali. Yang kelima, tekanan darah menjadi tinggi. Yang keenam, denyut jantung dan nadi bertambah cepat. Yang kelima yaitu LSD atau Lysergide atau STEM. Dampak buruk dari penggunaan LSD adalah yang pertama menyebabkan halusinasi, yang kedua pupil mata membesar, yang ketiga sulit tidur, yang keempat kehilangan nafsu makan, yang kelima perasaan dan pikiran yang menakutkan, yang keenam terjadinya serangan panik dan depresi hebat. Jenis narkoba yang selanjutnya adalah morfin. Dampak buruk dari penggunaan morfin adalah euforia yang berlebih, nyeri pada tubuh, berkeringat yang berlebih, menggigil, gangguan tidur, ketergantungan, dan kematian karena overdosis. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari zat adiktif. Yang pertama yaitu inhalasia. Inhalasia adalah zat yang mudah menguap dan dikenal sebagai lem aika
ibon, tiner, bensin, spiritus, dan lain-lain. Dampak buruk dari penyalahgunaan inhalasia ini adalah yang pertama, lebih berani atau rasa malu menjadi berkurang. Yang kedua, menyebabkan pusing. Yang ketiga, diare. Yang keempat, hidung berdarah dan perih di sekitar mulut dan hidung. Lalu yang kelima, menyebabkan rasa yang tidak tenang. Yang keenam, kerusakan otak dan organ penting lainnya. Contoh zat adiktif berikutnya adalah alkohol. Alkohol merupakan minuman keras yang terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan A berkadar 1-5% alkohol atau biasa disebut bir. Yang kedua, golongan B yang mengandung 5-20% alkohol atau biasa disebut minuman anggur. Yang ketiga, ada golongan C yang mengandung 20-45% atau biasa disebut vodka, rum, atau gin. Dampak buruk dari mengkonsumsi alkohol yaitu yang pertama, menekan kerja otak, lalu yang kedua, mabuk, yang ketiga, kerusakan hati, yang keempat, kanker, dan yang kelima, menyebabkan bayi lahir cacat. Yang selanjutnya adalah tembakau. Tembakau merupakan bahan yang paling adiktif di mana ketergantungan tembakau dapat terjadi setelah seseorang menghisap 3-20 batang rokok. Dampak buruk dari penggunaan tembakau ini adalah yang pertama dapat menyebabkan kanker paru, yang kedua penyempitan pembuluh darah, yang ketiga penyakit jantung, dan yang keempat dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba. Ciri-ciri yang pertama yaitu prestasi di sekolah atau di tempat kerja menjadi menurun. Yang kedua, perubahan pada pola tidurnya. Lalu yang ketiga, selera makan menjadi berkurang. Yang keempat, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga dikarenakan takut. Lalu yang kelima, banyak mengurung diri di kamar. Yang keenam, menjadi bersikap lebih kasar. Dan yang ketujuh, perubahan kelompok pertemanan. Penyalahgunaan narkoba selain dapat menyebabkan dampak buruk yang telah disebutkan, juga dapat membuat pemakainya masuk penjara loh. Pemakai narkoba dipenjara 1-4 tahun menurut pasal 127 ayat 1. Sedangkan pengedar narkoba dipenjara 5-20 tahun menurut pasal 114 ayat 1. Lalu, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba? Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, lebih dekat dengan keluarga. Yang kedua, jauhi pergaulan bebas. Yang ketiga, menanamkan nilai agama sejak dini. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang positif. Lalu yang kelima, hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga. Lalu yang keenam, mengembangkan bakat dan percaya diri. Yang terakhir, tolak tawaran-tawaran yang mencurigakan. Nah, jadi demikianlah dampak-dampak berbahaya dari penyalahgunaan narkoba. Mari kita sebagai generasi muda bersama-sama membangun bangsa dengan menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa.